apakah ibu-ibu yang menopause bisa normal kembali menstruasinya? Nah, ini silakan. Ya, jadi begini. Kalau untuk yang menopause, ini bukan suplemen hormon. Jadi ya tetap menopause. Tetapi secara lokal, makanya kenapa ditambahkan prebiotik di situ. Karena yang namanya perempuan, itu flora atau mikrobanya banyak banget di situ. Makanya kenapa asam pH-nya. Kenapa? Karena ada apa namanya sekumpulan mikroba yang hidup di situ. Makanya kenapa di personal hygiene itu saya pakai prebiotik. Nah, bahkan untuk yang intimate pun kita pakai prebiotik karena fungsinya untuk floranya normal. Nah, kekeringan atau ketandusan gitu ya kalau boleh dibahasakan lebih sporadis lagi diakibatkan oleh minimnya flora atau mikroba yang menguntungkan di area intim kewanitaan. Paham ya? Nah, dengan nutrisi prebiotik memberikan mikroba itu makanan, diharapkan jumlah populasi mikrobanya akan lebih optimal. Oke, nah, jadi untuk yang para ibu yang mengalami menopause itu kan biasanya eh, ini mohon maaf saya jelaskan secara teori dan anatomi karena kenyataannya nanti bisa kita diskusikan. Jadi ketika mengalami menopause, menopause itu kan berhentinya menstruasi, kemudian karena berhentinya menstruasi maka estrogennya menyusut. Ketika estrogen menyusut, maka secara otomatis sel-sel tubuh juga nggak bisa nyerap kalsium. Ini salah satunya kalau dari segi anatomi. Kemudian selanjutnya, imbas dari itu, maka terjadi tanda kutip ketidakseimbangan flora. Karena secara hormonal awalnya kan ada gangguan. Karena salah satu yang bisa memberikan tubuh metabolisme atau merangsang itu kan hormon. Nah, ketika hormon ini terganggu, maka si flora yang ada di vagina itu juga pasti akan berpengaruh populasinya yang saya maksud. Nah, populasi mikroba ini tidak jauh atau tidak secara teori itu pasti ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, dimanapun teorinya. Nah, ketika yang menguntungkan ini akibat berhentinya hormon, akibat, mohon maaf, karena secara psikologis ini penting juga loh. Karena secara psikologis, orang yang sudah berhenti menstruasi itu kan kadang nggak pede, kadang gimana canggung. Nah, itu juga berakibat kepada pertumbuhan mikroba. Jadi, kalau kita sudut pandangnya holistik, stres juga itu ngefek. Maka, yang kami tawarkan solusinya adalah kita kembalikan dulu flora normalnya. Flora normalnya si vagina itu harusnya seberapa jumlah mikrobanya. Maka kita kasih makan mikroba yang menguntungkan, populasinya naik dulu. Nah, ketika populasinya naik, maka berimbas ke pH. Nah, kalau ketika pH-nya misalkan pH-nya normal, maka apa? Cairannya akan kembali nutrisi buat bakterinya, gitu ya. Kemudian ada apa lagi tadi meningkatkan sensitivitasnya yang pakai kafein tadi. Kemudian ada satu lagi meningkatkan sensitivitas plus dengan vasodilator itu pakainya magnesium chloride. Jadi tiga komponen utama ini kita gabungkan ya dengan harapan optimalisasi di fungsi nantinya. Seperti itu Pak yang bisa saya jelaskan.